akhir atau bagian awal ya. Tepatnya pada halaman 483 Mushaf Al-Quran, yaitu surah Asy-Syura ayat 1 sampai ayat 10 insyaallah ta'ala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain Sin Qaf. كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم يكاد السماوات ينفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 1 ha ini boleh dibaca imalah, he seperti majri ya. Kemudian ayat yang ketiga yuhi boleh dibaca yuha dan terjemahnya sedikit berubah. Kemudian ayat keempat wahwa ha boleh disukun wahwa, dan ini nanti akan terulang beberapa kali pada ayat-ayat berikutnya yaitu ayat 9 ya. Kemudian ayat kelima takadu boleh diganti ya berarti yakadu. Kemudian yatafattarna boleh diganti dengan nun maka menjadi yang fatirna, dan terjemahnya tidak berubah karena sama sumbernya dari fatara. Kemudian ayat 7 Qur'anan, seperti biasa Ibnu Katsir membaca Qur'anan. Ini qiraah Ibnu Katsir secara khusus, tidak ada pada qiraah yang lain. Kemudian ayat 9 ada wahwa dua kali seperti yang sudah saya singgung tadi, dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, surat ini disebut sebagai surat Asy-Syura. Kenapa? Karena di dalamnya ada kata-kata syura, yaitu pada ayat yang ke-38 nanti wa amruhum syura bainahum, dan urusan kaum muslimin itu dimusyawarahkan di antara mereka. Maka termasuk syariat Islam adalah umat Islam hendaklah bermusyawarah. Ada satu hadis yang meskipun dhaif tetapi isinya sangat-sangat bagus tentang pentingnya musyawarah. Maka karena hadisnya dhaif, boleh kita katakan ini sebagai perkataan para ulama. Para ulama mengatakan idza kana umara'ukum khiyarakum, apabila pemimpin-pemimpin kalian adalah orang-orang yang baik. Wa aghniya'ukum sumaha'akum, dan orang-orang kaya kalian adalah orang-orang yang dermawan.
Wa umurukum syura bainakum, sementara urusan kalian dimusyawarahkan di antara kalian. Fadhahrul ardi khairul lakum min batniha, maka hidup di atas muka bumi lebih baik daripada mati dipendam di dalam bumi. Wa idza kanat umara'ukum asyrarakum, sebaliknya kalau pemimpinnya orang-orang jelek. Wa aghniyaukum bukhala'akum, sementara orang-orang kayanya pada pelit-pelit. Wa umurukum ila nisaikum, sementara urusan kalian dipimpin oleh istri-istri kalian. Jadi para suami enggak punya kekuatan, tapi dipimpin oleh para wanita. Fabatnul ardi khairul lakum min dhahriha, maka perut bumi lebih baik daripada punggungnya, alias mati lebih baik daripada hidup. Hadis riwayat Tirmidzi, derajat hadisnya dhaif karena di dalamnya ada rawi bernama Salih Al-Murri dan dia adalah seorang rawi yang dhaif. Nah, surat Asy-Syura sebagaimana surat Hawamim yang lain dimulai dengan kata-kata Hamim. Dan ini sudah kita jelaskan dulu bahwa menurut mayoritas para ulama tafsir, Hamim ini termasuk huruf-huruf muqatta'ah yang terpotong-potong hurufnya, dan ini tidak ada yang mengetahui tafsirnya selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Ain Sin Qaf, Qaf, ini juga huruf-huruf yang terpotong-potong, maka tidak ada yang tahu tafsirnya selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebagian kecil ulama berpendapat, Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi, seorang ulama tabi'in yang terkenal, ahli tafsir, dia mengatakan ini ayat-ayat seperti ini adalah ringkasan dari nama-nama Allah. Ha ini ringkasan dari Ar-Rahman, Mim ini ringkasan dari Ar-Rahim, Ain ini ringkasan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha Ain itu. Ain itu apa? Singkatan dari apa? Ada apa kata nama Allah yang Ain? Al-Alim. Kemudian Sin itu adalah dari Al-Quddus. Kemudian Qaf itu dari Al-Qadir atau Al-Qahir. Pokoknya nama-nama Allah yang dimulai atau ada huruf Qafnya di situ, maka ringkasannya adalah huruf Qaf ini. Tapi tafsiran seperti ini tidak disukai oleh mayoritas para ulama, sehingga mereka lebih suka mengatakan la ya'lamu ma'naha illallah, tidak ada yang tahu maknanya selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada yang tahu maknanya selain Allah, apa fungsinya ayat ini disampaikan? Fungsinya untuk tantangan kepada orang-orang kafir. Seolah-olah Allah mengatakan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kamu katakan sebagai karangan Muhammad, maka huruf-hurufnya sama dengan huruf-huruf bahasa Arab yang kamu pakai. Kamu pakai ha, kamu pakai mim. Nabi Muhammad Al-Quran ini juga pakai ha, pakai mim. Tapi coba kamu bawakan, kamu buat Quran seperti Quran yang dibawa Nabi Muhammad, nggak mungkin bisa melawannya sama sekali. Maka fungsinya ayat-ayat ini adalah untuk menunjukkan mukjizatnya Quran. Huruf-hurufnya sama dengan huruf orang Arab biasanya, tapi mereka tidak bisa membuat Quran seperti ini. Kemudian Allah mengatakan pada ayat yang ketiga, kadzalika, seperti itulah, yuha, diwahyukan. Kalau yuhi berarti mewahyukan. Ilaika, kepada engkau, wa ilal ladina, dan kepada orang-orang min qablika, sebelum engkau, yaitu nabi-nabi yang sebelumnya. Siapa yang memberikan wahyu? Allahu, Allah, Al-Azizu, yang maha gagah, Al-Hakimu, yang maha bijaksana. Kadzalika, seperti itu. Maksudnya gimana? Maksudnya sebagaimana Allah turunkan Quran kepada engkau, demikian juga Allah turunkan kitab-kitab suci kepada nabi-nabi sebelum engkau. Artinya apa? Engkau ini bukan sesuatu yang baru, sudah ada contoh yang datang sebelumnya. Sehingga kalau orang-orang kafir Quraisy menolak kamu sebagai nabi, aneh, karena sejak dulu sudah ada nabi-nabi yang diutus. Orang-orang kafir Quraisy itu kalau ditanya, kamu agamanya apa? Mereka katakan, kami ngikuti agama nenek moyang kami, yaitu Nabi Ibrahim. Nah, mereka menganggap Nabi Ibrahim sebagai nabi. Tapi kenapa tidak mengakui cucunya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai nabi? Bedanya apa? Nabi Ibrahim dapat wahyu, Nabi Muhammad dapat wahyu, sama dong. Kalau Nabi Ibrahim diakui, Nabi Muhammad harus diakui juga. Sama-sama nabi, sama-sama dapat wahyu. Ada berapa nabi? Ada 124.000 nabi. Semua dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi yang ke 124.000 terakhir. Sudah enggak ada nabi lagi setelah beliau. Nabi-nabi sebelumnya sama dapat wahyu. Ada berapa kitab suci? Ada 104 kitab suci, kata Hasan Al-Basri. Tapi dari 104 kitab suci ini yang paling istimewa dan mulia adalah
kitab Al-Quran, karena Al-Quran meringkas dari kitab-kitab suci yang ada sebelumnya, 104 semuanya itu teringkas dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Maha Gagah, maksudnya gagah tidak bisa dilawan. Kalau Allah menghendaki sesuatu, pasti semuanya takluk terhadap kehendak Allah. Allah Maha Bijaksana, maksudnya perbuatannya dan ucapannya semuanya bijaksana. Maka Quran yang diturunkan Allah ini isinya kebijaksanaan Allah. Sehingga sungguh aneh kalau kebijaksanaan Allah ditolak oleh orang-orang yang tidak bijaksana. Manusia ini tidak bijaksana kecuali kalau dikasih kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha Bijaksana hanya Allah. Karena itu semestinya yang tidak bijaksana taat kepada yang bijaksana sehingga hukumnya bisa adil, bisa berkah. Ayat yang keempat, lahu, hanya milik Allah, ma fis samawati, apa saja yang ada di langit-langit, wa ma fil ardi, dan apa saja yang ada di bumi. Wa huwa, dan dia Allah, al-aliyu, maha tinggi, al-azim, yang maha agung. Maksudnya adalah semua yang ada di langit bumi itu di bawah kekuasaan Allah. Itu maksud kata-kata lahu ma fis samawat wal ard. Jadi kalau Allah menghendaki sesuatu terhadap apapun yang ada di atas muka bumi ini maupun yang di langit, pasti terjadi, tidak bisa ditolak. Kita ngantuk, pengennya tidak ngantuk, nggak bisa nolak ngantuk. Mohon maaf, suami hubungan sama istri mau keluar, bisa ditahan? Nggak bisa ditahan. Kenapa? Allah sudah kehendaki keluar, nggak bisa ditahan. Demikian juga setiap hari kita makan, kemudian terasa mau pipis, mau BAB, apakah bisa ditahan itu? Nggak bisa. Ditahan-tahan tetap akan keluar juga. Kenapa? Sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti manusia lemah, tidak punya kekuatan sama sekali. Yang punya kekuatan hanyalah Allah. Karena itulah Allah menutup ayat 4 ini dengan kata-kata wahwal ali. Allah itu maha tinggi. Itu maksudnya apa? Mencakup 3 hal. 1, tinggi zatnya. Memang Allah di atas langit. Yang kedua, tinggi sifat-sifatnya. Allah tidak punya sifat yang rendah. Kalau manusia, kita ini punya sifat baik, tapi juga punya sifat rendah. Nggak ada yang sempurna, nggak ada. Yang ketiga, tinggi kekuasaannya. Jadi tinggi zatnya, tinggi sifatnya, tinggi kekuasaannya, alias menguasai seluruh makhluk. Tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyebutkan bagaimana keagungan Allah pada ayat yang kelima. Yakadu, nyaris, as-samawatu, langit-langit, yang fatirna, menjadi pecah, min fawqihinna, di atas mereka. Maksudnya karena keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking agungnya Allah, langit-langit ini nyaris pecah melihat atau mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan gunung. Ketika Allah tampakkan sinarnya kepada gunung, karena Nabi Musa minta, wahai Allah, tampakkan dirimu padaku. Maka Allah katakan, ya kamu lihat gunung saja. Kalau nanti gunungnya bisa diam, bisa tenang, berarti kamu bisa melihat saya. Nah, begitu Allah tampakkan sedikit saja sinarnya dari Allah. Sedikit sekali sinar Allah. Belum semuanya ditampakkan. Sudah remuk itu gunung, dan Nabi Musa langsung mati saat itu juga, atau pingsan saat itu juga. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sangat-sangat maha agung. Wal malaikatu, dan para malaikat, yusabbihuna, mereka mensucikan Allah bihamdi rabbihim, dengan memuji pemelihara mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena agungnya Allah, maka para malaikat mereka membaca tasbih dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sekaligus menunjukkan fadilah bacaan tasbih dan tahmid, karena dipilih oleh Allah sebagai wiridnya para malaikat. Maka setiap hari marilah kita baca subhanallahi wa bihamdihi sebanyak 100 kali, jangan kurang. Ahabbul kalami ilallah, ucapan yang paling dicintai oleh Allah, seorang hamba mengucapkan subhanallah wa bihamdih. Hadis riwayat Muslim sahih. Aksiru min qaulil qarinatain, perbanyaklah mengucapkan 2 wirid yang digandengkan, yaitu subhanallah digandengkan dengan wa bihamdih. Meskipun hadis dengan lafal seperti ini dhaif, tetapi maknanya sahih sesuai dengan hadis yang sebelumnya. Qulu subhanallah wa bihamdih, ucapkanlah subhanallah bihamdih mi'ata marrah, 100 kali. Barang siapa yang mengucapkannya 1 kali, dicatat 10 kali. Mengucapkan 10 kali, dicatat 100 kali. Mengucapkan 100 kali, dicatat 1000 kali. Barang siapa yang tambah, maka Allah pun tambah
pahalanya. Siapa yang minta ampun, Allah ampuni. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, maka minimal 100 kali kita baca subhanallahi wa bihamdih supaya kita seperti para malaikat, manusia-manusia malaikat. Kemudian Allah mengatakan wa yastaghfiruna, dan para malaikat memintakan ampun liman fil ardi, bagi orang-orang yang ada di muka bumi. Apakah orang kafir termasuk? Tidak. Karena orang kafir tidak pantas mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud malaikat memintakan ampun untuk yang di bumi yaitu kaum muslimin. Maka tafsirannya adalah surat Ghafir ayat 7. Allah mengatakan bahwasanya para malaikat wa yastaghfiruna lilladzina amanu, memintakan ampun untuk orang-orang beriman. Apa doanya malaikat untuk orang-orang beriman yang ada di muka bumi? Mereka mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai pemelihara kami, engkau mencakup segala sesuatu dengan rahmat dan ilmumu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Maka ampunilah untuk orang-orang yang tobat dan mengikuti jalanmu, dan jagalah mereka dari siksa neraka jahim. Mudah-mudahan kita termasuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini kita ketahui bahwasanya malaikat saja memintakan ampun untuk kita. Padahal yang dosa itu kita. Mereka nggak punya dosa, tapi mereka mau memintakan ampun untuk kita. Nah, maka marilah kita yang punya dosa ini minta ampun kepada Allah. Jangan sampai yang tidak dosa mintakan ampun untuk kita, tapi kita yang dosa malah nggak pernah minta ampun sama Allah. Ini kebalik. Karena itu sama juga, istighfar dibaca setiap hari 100 kali, jangan kurang. Kalau kurang atau lupa, jadi PR, utang untuk hari berikutnya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ini 2 dibandingkan, dianggap 1. Astaghfirullah wa atubu ilaih, ini 1. Ulangi terus sampai 100. Kemudian Allah menegaskan, ala ketahuilah innallaha, sesungguhnya Allah huwal ghafur, dialah zat yang maha pengampun, ar-rahim, zat yang maha penyayang. Mengampuni siapa? Bagi yang minta ampun. Merahmati siapa? Orang-orang beriman. Jadi rahim ini khusus untuk orang-orang beriman. Kalau Rahman, maha pemurah, pengasih, itu untuk seluruh makhluk. Kafir muslim masuk. Tetapi kalau rahim, maka khusus untuk orang-orang yang beriman. Dalilnya disebutkan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah hanya khusus kepada orang-orang beriman, maha rahim, maha penyayang. Jadi sayangnya Allah hanya untuk siapa? Orang-orang beriman. Tapi kasihnya Allah untuk semua makhluk. Kafir muslim kena kasih Allah, sehingga Allah kasih rezeki kepada orang-orang kafir. Kenapa? Allah kasih sama mereka. Allah punya sifat kasih kepada mereka, tapi sifat sayang nggak ada untuk mereka. Ayat 6. Walladzina ittakhadhu, adapun orang-orang yang menjadikan min dunihi, selain Allah, auliya, sebagai wali-wali atau pengurus-pengurus, maksudnya menyembah selain Allah. Allah itu hafizun alaihim, menjaga terhadap mereka, maksudnya menyaksikan amal-amal mereka dan mencatat amal-amal mereka. Wa ma anta alaihim, dan tidaklah engkau wahai Muhammad terhadap mereka biwakil, orang yang dipasrai untuk mengawasi amal mereka. Tidak. Yang mengawasi amal mereka siapa? Allah. Adapun Nabi Muhammad tugasnya apa? Cuma menyampaikan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain pada surat Hud ayat 12. Innama anta nadhir, tiada lain kamu hanyalah pengancam wahai Muhammad. Wallahu ala kulli syai'in wakil, adapun yang maha mengurusi atas segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amal mereka yang mengurusi bukan kamu, urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka masuk Islam atau mereka kafir, nggak usah digubris. Yang penting kamu sampaikan dakwah. Mereka Islam, alhamdulillah. Mereka tolak, alhamdulillah. Karena tetap saja kewajiban menyampaikan tetap ditanggung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka kafir bukan tanggungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ayat 6 ini sudah kita selesaikan separuh halaman. Nah, kita lanjutkan separuh lagi. Ini tanda bintang, ini berarti sudah separuh halaman. Ayat yang ke-7. Wa kadzalika, dan seperti itulah
Auhayna, telah kami wahyukan, ilaika, kepada engkau wahai Nabi Muhammad, Quranan, suatu bacaan, Arabian, yang berbahasa Arab, litunzira, supaya engkau memberikan ancaman, Ummul Qura, kepada induknya negeri, maksudnya Mekah, wa man haulaha, dan juga siapapun yang di sekitar Mekah, yaitu seluruh manusia di atas muka bumi, baik arah timur maupun arah barat, maupun arah utara maupun arah selatan, itu semuanya adalah sekitar Mekah. Jadi maksudnya Al-Quran ini oleh Allah dibuat sebagai bahasa Arab. Kenapa? Nabi Muhammad diutus di negeri Arab, sehingga bahasanya bahasa Arab, supaya langsung dipaham oleh orang-orang Arab. Karena kalau ditugasi ke negara Arab dengan bahasa Jawa, orang Arab pasti menolak. Mereka mengatakan, Ajamiyyu wa Arabi. Kenapa ini bahasa kita Arab, tapi Qur'annya kok bahasa Jawa, bahasa Ajam? Nah, supaya mereka nggak menolak seperti itu, maka Allah pilihkan bahasa Arab. Dan memang bahasa Arab ini bahasa yang paling istimewa, sehingga dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis tetapi tidak sahih. Ahibbul Araba li thalathin. Cintailah orang-orang Arab karena 3 hal. Pertama, li'anni Arabi, karena saya Nabi Muhammad orang Arab. Wal Qur'anu Arabi, Al-Quran berbahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannah Arabi, ucapan penduduk jannah juga berbahasa Arab. Hadis riwayat Tabarani, kata Syekh Albani, hadisnya palsu. Ini saya sampaikan supaya pada tahu, karena hadis ini cukup populer. Saya waktu itu tahun 98 ngaji sama kiai di Jawa Timur. Hadis yang saya kaget waktu itu beliau sampaikan ini. Hadisnya bagus. Begitu saya sudah mempelajari kitab-kitab hadis lebih banyak lagi, baru sadar, hadisnya Pak Yai dhaif, malah palsu. Tapi isinya bagus. Nabi Muhammad orang Arab, betul. Al-Quran bahasa Arab, betul. Ucapan penghuni jannah Arab, mungkin saja, karena dalam Al-Quran diceritakan ucapan orang-orang ahli jannah juga dengan bahasa Arab. Ya, mudah-mudahan semua kita masuk surga sehingga bisa berbahasa Arab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tujuan diturunkan Quran adalah supaya Nabi Muhammad memberikan ancaman kepada penduduk Mekah, demikian juga orang-orang yang lain sekitar Mekah alias seluruh muka bumi. Kenapa disebutkan Mekah pertama kali? Karena Nabi Muhammad memang orang Mekah. Sehingga ini diambil kesimpulan bahwa engkau hendaklah memberikan pengajian, memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang-orang dekat-dekatmu dulu. Jangan yang jauh-jauh dulu. Ini kebalik, meloncat seperti ini. Misalnya seorang dai dakwah kemana-mana, tapi istrinya dibiarkan tidak pakai kerudung. Ini meloncat kayak begini. Istrimu diurus dulu. Istrimu dia belum becus pakai jilbab, malah kamu dakwah kemana-mana, menyampaikan ayat kemana-mana, tapi istrinya dibiarkan sesat seperti itu. Dakwah kemana-mana, nulis kitab tafsir tebal, tapi anaknya dibiarkan nggak pakai jilbab. Ini juga meloncat kayak begini. Ya, anaknya diurusi dulu. Kecuali kalau sudah anaknya didakwai nggak mau, ya sudah, itu urusan mereka. Kemudian ayat ini semakna dengan ayat yang lain, di mana Allah mengatakan pada surat Al-An'am ayat 19, li'unzirakum bihi wa man balagh, supaya saya memberikan ancaman kepada kalian wahai orang Mekah dengan Quran ini, dan kepada siapapun yang Quran ini sampai kepadanya. Siapapun yang Quran ini sampai, berarti seluruh dunia. Maka waman haulaha ini tidak hanya negara Arab. Sehingga salah kalau orang mengatakan Quran itu atau agama Islam itu adalah agama Arab. Sehingga kalau masuk Indonesia harus dinusantarakan dulu. Ini ngawurnya bukan main. Quran itu untuk semua negara. Negara Arab maupun negara non-Arab, semuanya masuk area atau wilayahnya Quran. Kalau kamu tidak mau mendapat wilayah tidak mau mendapatkan Quran sebagai hidayah, menerima Quran sebagai hidayah, yang nggak usah di bumi, karena bumi semuanya, bumi yang bundar ini semuanya adalah wilayahnya Quran. Dalilnya ini, waman haulaha, sekitarnya Mekah yaitu seluruh bumi. Dalilnya juga surat yang tadi, ya, Al-An'am ayat 19, waman balagh, kepada siapapun yang Quran ini sampai kepadanya. Nah, padahal Quran ini sampai ke seluruh muka bumi, berarti semua ini adalah wilayahnya Quran. Allah mengatakan wa tunzira, dan juga engkau memberikan ancaman yaumal jam'i, terhadap hari pengumpulan, hari perkumpulan, yaitu hari kiamat. La raiba fih, yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya.
Hari kiamat namanya sangat banyak. Salah satunya adalah hari pengumpulan. Kenapa? Karena Allah kumpulkan semua manusia dan semua jin besok di hari kiamat untuk dihisab, dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang benar masuk surga, yang salah masuk neraka. Maka disebutkan pada surat Hud ayat 103, "Dzalika yaumum majmu'un lahun nas." Hari kiamat adalah hari di mana manusia dikumpulkan terhadapnya. Wa dzalika yaumun masyhud. Hari kiamat juga adalah hari yang disaksikan. Jadi nama lain hari kiamat yaumun majmu'. Demikian juga yaumun masyhud. Demikian juga yaumul jam'i. Ya, banyak sekali namanya. Kenapa hari kiamat namanya banyak? Orang Arab punya kebiasaan, sesuatu yang besar harus dikasih nama banyak. Nah, maka hari kiamat ini termasuk perkara yang besar, maka dikasih nama yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai adatnya orang-orang Arab. Kalau sudah dikumpulkan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah fariqun fil jannah, sekelompok masuk surga, wa fariqun fis sa'ir, dan sekelompok masuk neraka sa'ir, nama lain dari neraka jahanam. Sa'ir artinya yang dinyalakan. Disebut dinyalakan karena tidak pernah padam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang lain, kullama khabat zidnahum sa'ira, surat Al-Isra ayat 97. Setiap kali jahanam itu redup, maka kami tambahi kepadanya nyalaan sehingga menyala terus-menerus, tidak pernah padam sama sekali, karena Allah Subhanahu wa taala menjaga nyalanya hari neraka jahanam ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun di sini disebutkan sekelompok di surga, sekelompok di neraka, tapi bukan berarti bahwa ahli surga jumlahnya sama dengan ahli neraka. Enggak. Ahli neraka jauh sekali jumlah mereka, sangat banyak sekali. Dalam hadis yang lain disebutkan akhriju ba'tsan nar, keluarkanlah calon-calon ahli neraka. Maka ditanya min kam, dari berapa? Maka Allah jawab, dari 1000, yang masuk neraka adalah 999. Berarti yang masuk surga cuma 1 dari 1000. Maka para sahabat pada ketakutan, ya Rasulullah, bagaimana dari 1000 diambil 1? Terus siapa kita ini yang masuk 1 tadi? Maka Rasulullah memberikan ketenangan hati kepada mereka. Tenang, tenang. Allah Subhanahu wa taala menetapkan 999 itu diambil dari Ya'juj Ma'juj. Nah, sehingga bukan berarti bahwasanya kita yang sudah muslim seperti ini pasti masuk neraka kekal. Enggak begitu, karena bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Jadi bukan berarti yang ngaji di sini ada berapa orang nih, misalnya 100 yang masuk surga 1 tok. Enggak begitu. Itu berarti Allah tidak rahmat kepada orang-orang beriman. Maka meskipun disebutkan sekelompok di surga, sekelompok di neraka, ini lebih banyak yang di nerakanya daripada yang di surganya. Dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam membandingkan antara ahli surga dengan ahli neraka. Beliau mengatakan, "Wa ma antum fi syirki," kalian kaum muslimin dibandingkan dengan orang-orang musyrik, illa kasya'ratil bayda, kecuali seperti sehelai bulu yang putih, fi jildis thawril aswad, pada kulitnya sapi jantan yang hitam. Atau seperti bulu putih, bulu hitam yang satu yang ada pada kulitnya sapi jantan yang merah. Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah dipilih oleh Allah termasuk orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Maka kita doa kepada Allah, semoga iman kita dijaga oleh Allah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ayat 8. Walau sya Allah, dan kalaulah Allah berkehendak, la ja'alahum, sungguh Allah jadikan manusia itu ummatan wahidah, satu umat. Maksudnya adalah Allah mampu menjadikan manusia satu umat, semuanya muslim atau semuanya kafir, bisa. Semuanya mukmin atau semuanya munafik, bisa. Tetapi Allah tidak melakukan hal itu. Apa yang Allah lakukan? Walakin, akan tetapi, yudkhilu, Allah memasukkan may yasha'u, orang-orang yang Allah kehendaki, fi rahmatih, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjadi muslim. Jadi kita ini muslim gara-gara apa? Dimasukkan oleh Allah dalam rahmatnya.
Kalau Allah tidak memasukkan kita di dalam rahmatnya, tidak bakal kita menjadi muslim. Sehingga jangan sekali-kali kita bangga dengan Islam kita. Islam kita semata-mata rahmat Allah. Allah nggak kasih rahmat, nggak bakal kita Islam. Demikian juga semua amal baik kita, sama seperti itu juga. Kita mau datang ke masjid untuk salat jamaah, ini rahmat Allah kepada kita. Coba rahmat Allah dicabut, nggak akan kita datang ke masjid. Setiap hari kita mau baca Quran, itu gara-gara rahmat Allah. Jangan sombong gara-gara itu. Allah cabut rahmatnya, nggak akan kita baca Quran lagi. Maka semua amal baik kita cukup alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sombong karena semata-mata itu perbuatan Allah atau pilihan Allah kepada kita. Allah kemudian mengancam wadzalimuna, adapun orang-orang zalim, malahum, tidak ada bagi mereka miwaliyin, pengurus, wala nasir, tidak pula penolong. Yang dimaksud zalim di sini adalah kafir. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an, innasyirka ladzulmun azimun. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Surat Luqman ayat 13. Maka ayat ini ya, az-zalimun, orang-orang zalim, mereka tidak bisa ditolong, maksudnya mereka kekal di neraka, tidak ada yang bisa mengeluarkan dari neraka. Zalim di sini nggak bisa diartikan orang muslim yang berbuat zalim, nggak bisa gitu. Karena orang muslim yang berbuat zalim masih ada penolongnya besok di akhirat. Muslim tadi zalim, masuk neraka dulu. Tetapi ada yang membantunya nanti, ada yang menolongnya nanti, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berikan syafaat kepadanya, atau malaikat berikan syafaat kepadanya, atau Allah berikan syafaat kepadanya, akhirnya masuk surga. Itu adalah apa? Orang-orang muslim. Tapi orang kafir, malahum min waliyyin wala nasir. Sehingga ayat ini semakna dengan surat Ghafir ayat 18. Malidh zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Orang-orang zalim, yaitu orang-orang kafir, tidak memiliki teman dekat dan tidak memiliki pemberi syafaat yang ditaati. Ini besok di akhirat. Demikian juga surat Asy-Syura ayat 45 dan 46. Ala innadh zalimina fi 'adzabin muqim. Sungguh orang-orang zalim berada pada azab yang kekal. Nah, kekal berarti apa? Kafir zalim yang dimaksud di sini. Karena kaidahnya yang masuk di neraka kekal hanya orang kafir. Yang di neraka tapi tidak kekal berarti tidak kafir. Maka kemudian Allah mengatakan, wa ma kana lahum min awliya yansurunahum min dunillah. Mereka tidak memiliki wali-wali yang bisa menolong mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Ini nasibnya orang kafir besok di neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka Allah mengingkari orang-orang kafir pada ayat yang ke-9. Amittakhadhu, apakah mereka menjadikan min dunillah, selain min dunihi, selain Allah, auliya, sebagai wali-wali? Maksudnya apakah pantas mereka nyembah selain Allah? Padahal kalau ada siksa datang dari Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, pantaskah Tuhan-Tuhan yang tidak bisa menyelamatkan itu dijadikan sebagai Tuhan? Ya, ini pertanyaan nggak perlu jawaban. Maka pertanyaan seperti ini disebut istifhamun ingkariyun. Pertanyaan fungsinya untuk mengingkari. Apakah pantas menjadikan selain Allah sebagai wali, sebagai Tuhan, sebagai pengurus? Tidak pantas. Bahkan Allah mencela kita karena kita menjadikan setan sebagai wali kita. Surat Al-Kahfi ayat 50. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya. Apakah pantas kalian menjadikan setan dan keturunannya sebagai wali min duni, selain saya, wa hum lakum adu, padahal setan-setan itu menjadi musuh kalian? Maksudnya kalau kita melakukan maksiat sama dengan mentaati setan, sama dengan menjadikan setan sebagai wali atau teman atau kekasih kita. Nah, Allah mengingkari hal itu. Maka Allah mengingkari setiap maksiat yang kita lakukan. Sama dengan kita sudah menjadikan setan sebagai apa? Teman dekat kita. Karena mentaati bisikan setan yang menyuruh kita untuk maksiat. Maka ini teguran keras dari Allah. Setiap muslim yang melakukan maksiat, ketika kita melakukan maksiat, kita ditegur oleh Allah dengan teguran keras. Kamu jadikan setan sebagai teman kamu. Apakah pantas? Maka Allah katakan, fallahu, maka Allah itu huwal wali, dialah wali yang sesungguhnya. Wa huwa, dan dia Allah, yuhyi al-mauta, menghidupkan orang-orang yang mati. Wa huwa, dan dia Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa.
Ini adalah perkara yang paling berat diakui oleh orang-orang kafir, yaitu mengakui adanya kebangkitan setelah mati. Ini paling berat diterima oleh orang-orang kafir. Kalau mereka diomongi Allah itu punya malaikat, mereka masih bisa percaya, karena buktinya mereka bisa melihat malaikat dengan mata kepala mereka. Pada perang Badar, jumlah kaum muslimin sedikit, cuma 300, orang kafir 1000, 3 kali lipat lebih. Tapi orang-orang kafir ini ketika perang melihat ada orang-orang berbaju putih, tetapi serangannya dahsyat. Dipukul sekali sudah langsung menggelempar orang yang dipukul itu. Padahal orang-orang itu nggak mereka kenal. Ini siapa orang-orang ini? Ya. Maka orang-orang kafir sudah pernah melihat malaikat-malaikat yang datang pada perang Badar, tetapi dalam bentuk manusia, bukan dalam bentuk malaikat. Maka kalau mereka disuruh beriman atau percaya ada malaikat, ya mungkin mereka percaya, betul ada malaikat, kami pernah lihat pada perang Badar. Tapi kalau disuruh iman bahwasanya yuhyil mauta, Allah menghidupkan orang-orang mati setelah mati, itu mereka susah sekali untuk menerima. Mereka katakan, mana buktinya orang mati bisa hidup? Mereka kalau mati itu digerogoti oleh tanah, jadi tanah. Sudah lebur jadi tanah. Masa jadi tanah bisa hidup lagi? Maka mereka mengatakan, kalau diberitahu bahwa ada kiamat, ada hari kebangkitan, mereka mengatakan apa? Pada surat Ad-Dukhan ayat 34. Inna haula'i la yaqulun. Sungguh orang-orang kafir mengatakan, in hiya illa mautatunal ula. Mati cuma sekali. Wa ma nahnu bimunsyarin. Tidak mungkin kami dihidupkan lagi. Enggak bisa. Fa'tu bi'abaina. Kalau memang ada kebangkitan setelah kematian, mereka katakan, fa'tu bi'abaina. Datangkan nenek moyang kami yang sudah mati dulu-dulu, in kuntum shadiqin, kalau kalian memang benar ada kebangkitan setelah kematian. Jadi mentoknya mereka menolak ada kebangkitan itu adalah ucapan ini. Mana buktinya ada kebangkitan setelah kematian? Nenek moyang kami yang sudah mati dulu-dulu, 100 tahun, 1000 tahun, mana ada yang bangkit lagi, mana? Nabi Adam, orang yang pertama kali di atas muka bumi, sudah mati beliau. Apakah bangkit lagi? Sampai hari ini juga nggak bangkit juga. Dinosaurus katanya ada, tapi wallahu a'lam ada atau tidak. Apakah ada dinosaurus bangkit lagi? Kalau nggak ada berarti nggak ada kebangkitan setelah apa? Kematian. Nah itu mentoknya mereka seperti itu. Padahal bagi kita orang beriman, meyakini ada kebangkitan setelah kematian sangat mudah sekali. Cukup bagi kita ayat ini, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Selesai masalah. Kita meyakini Allah maha kuasa, berarti kebangkitan setelah kematian bagi Allah sangat gampang. Manusia dari mani menjadi manusia saja Allah bisa. Maka dari tanah menjadi manusia, masa tidak bisa? Sangat bisa. Kemudian ayat ke-10 Allah mengatakan, wa mastalaftum, dan apapun yang kalian berselisih fihi padanya min syai'in, dari segala sesuatu apapun juga, fa hukmuhu ilallah, maka hukumnya, keputusannya adalah kepada Allah. Ayat ini oleh Ibnu Katsir ditafsiri dengan ayat yang lain yang semakna dengannya menurut beliau. Apa ayatnya? Mari kita lihat. Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in, surat An-Nisa ayat 59. Apabila kalian berselisih dalam segala sesuatu apapun juga, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasul. Maksudnya kembalikan kepada hukum Allah Quran, kembalikan kepada hukum Rasul, sunnah Nabi SAW. Lihat bagaimana Quran ngomong, lihat bagaimana sunnah Nabi bicara. Itulah yang dijadikan sebagai pemutus perselisihan tadi. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau memang kalian iman kepada Allah dan hari akhir. Itu makna ayat ini. Jadi apapun yang kalian berselisih padanya, maka hukumnya kembalikan kepada Allah, alias tiliklah dalam Quran bagaimana Allah menetapkan hukum. Misalnya muslim dengan muslim saling jutaan misalnya, bagaimana hukumnya hadis Nabi? Oh, hadis Nabi sudah menetapkan jutaan selama muslim boleh, tapi maksimal 3 hari, nggak boleh lebih. Lebih dari 3 hari gimana? Haram. Haram berarti gimana? Setiap hari nambah dosa dong. Sudah hari keempat masih jutaan, nambah dosa. Hari kelima nambah lagi. Hari keenam berapa hari yang kamu nambah? Berarti itu dosanya terus setiap hari. Melek dosa, tidur dosa. Kenapa? Masih jutaan terus.
Sampai apa? Mau menghentikan jutaan tadi. Nah, menghentikannya gimana? Minimal salam dijawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini berarti jutaannya sudah selesai. Meskipun dulu akrab, sekarang kurang akrab, nggak ada masalah. Yang penting jutaannya sudah berhenti dengan tanda salam dijawab, diundang datang. Nah, itu berarti apa? Jutaannya sudah selesai. Nah, itu contoh kecil saja bagaimana kita harus berhukum kepada Allah atau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kemudian mengatakan, "Dzalikumullahu, itulah Allah, Rabbi, pemeliharaku." Itulah Allah, yaitu Allah itu apa? Yang menghukumi segala sesuatu. Itulah pemeliharaku. Maka ada masalah apapun, kembalikan kepada Allah. Itulah Allah, pemutus segala sesuatu sebagai hukum, sebagai hakim. Alaihi, hanya kepadanya tawakkaltu, aku bertawakal. Wa ilaihi, dan hanya kepadanya unibu, saya kembali. Alaihi, hanya kepadanya. Kenapa diartikan hanya? Karena di sini susunannya dibalik. Jadi asalnya itu tawakkaltu alaihi, asalnya gitu. Tapi kemudian dibalik susunannya alaihi tawakkaltu. Sehingga kalau panjenengan ingin menerjemahkan dengan terjemah yang akurat, terjemahkanlah hanya kepadanya saya bertawakal. Tawakal itu apa? Pasrahkan urusan kita sama Allah, itu namanya tawakal. Maka tawakal itu sama sekali tidak menafikan ikhtiar. Panjenengan tidak mau kerja, maunya duduk-duduk, tidur-tidur di rumah, di masjid, dikir tok, nggak pernah kerja misalnya. Itu namanya apa? Tidak melakukan ikhtiar. Bukan seperti itu tawakal. Umar bin Khattab ditanya, tawakal apa sih? Sayyidina Umar. Beliau katakan, tawakal itu kamu ambil biji, kamu lempar ke tanah, kamu tanam di tanah. Itu tawakal namanya. Jadi Pak Tani itu tawakal sama Allah. Kenapa? Tanam biji, habis itu doa sama Allah. Ya Allah, saya pasrahkan ini biji kepada Engkau. Tumbuhkan ya Allah. Menanam dengan bismillah. Habis itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, suburkanlah. Ini tawakal sama Allah kayak gitu. Ada ikhtiarnya. Ya. Seorang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, ini onta saya lepas, saya biarkan ikut ngaji sama Engkau, atau saya ikat dulu, baru kemudian saya tawakal. Maka beliau mengatakan, ikilha wa tawakal. Kamu ikat dulu, habis itu tawakal. Maka tawakal tidak menghilangkan ikhtiar sama sekali. Ikhtiar sama tawakal harus berbarengan. Ya. Kemudian, wa ilaihi unib, dan hanya kepada Allah saya kembali. Yang dimaksud kembali adalah kembali dalam semua urusan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya qul inna salati wa mamati, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua urusan saya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua kondisi saya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sedang sakit, kembalinya kepada Allah. Jangan kembali kepada obat atau dokter. Bukan berarti kita tidak usah berobat, bukan ya. Tapi ketika sakit langsung ingat Allah. Dokter, obat, dan sebagainya itu nomor 2. Nomor pertama adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang ngirim sakit Allah. Berarti yang bisa menarik sakit juga Allah. Adapun dokter itu adalah perantara. Obat hanyalah perantara. Semua perantara berarti nomor 2. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat dibicarakan benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahirabbil